Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله. Saudari-saudari, para bunda, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah. Sore yang berbahagia ini, alhamdulillah, Allah karuniakan untuk kita semuanya sehat walafiat, ibu-ibu ya. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan, Allah berikan kesehatan bersama-sama kita bermajlis ilmu. Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua kenikmatan kebanyakan manusia lalai dari kenikmatan tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Maka kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, sore yang berbahagia ini, dengan taufik Allah, dengan kemudahan dari Allah, kita bersama-sama bermajlis ilmu. Kita pelajari qala Allah wa qala Rasulullah, apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pelajari bersama. Kita memohon kepada Allah, Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat, Allah mudahkan beramal saleh, istiqomah di atas ilmu dan amal. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu fikih wanita yang kita pelajari adalah fikih salat. Dan kita masih melanjutkan pada fikih salat. Kita masih melanjutkan pada fikih salat, di mana kita melaksanakan salat sebagaimana perintah Allah, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Bagaimana caranya kita menegakkan salat, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Yaitu sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
Maka menegakkan sholat itu berusaha seperti sholatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Sore yang mulia ini kita akan pelajari hukum-hukum terkait dengan salat, fikih terkait dengan salat, yaitu yang pertama syarat sahnya salat. Ya, syarat sahnya salat. Jamaah rahimakumullah, syarat sahnya salat ini ada 9. Apa yang dimaksud dengan syarat sahnya salat? Yaitu salat kita dikatakan sah kalau memenuhi syarat-syarat tersebut. Ya, salat kita sah kalau kita kerjakan syarat-syarat tersebut yang jumlahnya ada 9. Dan ini semuanya dimulai sebelum salat. Sebelum kita masuk di dalam salat, syarat sahnya salat harus sudah kita siapkan, harus sudah kita kerjakan. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, syarat sahnya salat yang pertama adalah Islam. Maka tidak sah salat seorang yang non-muslim. Ya, seorang yang non-muslim, maka salatnya tidak sah. Yang kedua, syarat sah salat yang kedua adalah berakal. Berakal. Maka tidak sah salat seseorang yang tidak berakal. Apakah gila, apakah kurang akalnya, maka ini tidak sah salatnya. Atau salat mengigau, tidur kemudian ngelindur salat. Tidur, tahu-tahu bangun salat. Tapi bangunnya bangun ngelindur, ngelantur, seperti itu sah tidak salatnya? Tidak, karena syaratnya harus berakal, akal benar-benar sempurna. Syarat sah yang ketiga, balik. Seorang sudah balik, maka salat anak-anak ini salat yang belum diwajibkan, namun tetap diajari salat. Anak-anak pripun, ibu-ibu, diajari salat boten? Iya, diajari. Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bis salat wa hum abna'u sab'i sinin." Ajarkan anak-anak kalian mengerjakan salat ketika sudah berumur 7 tahun. Kalau sudah berumur 7 tahun sudah mulai diajari salat. Watribuhum 'alaiha wa hum abna'i 10 sinin. Dan boleh dipukul dengan pukulan mendidik kalau sudah berumur 10 tahun. Berarti anak-anak yang sudah berumur 10 tahun itu ngajari sholatnya sudah serius, boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik, pukulan yang mendidik. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan tempat tidurnya antara laki-laki dan perempuan. Kalau belum bisa kamarnya yang pisah, maka ranjangnya, tempat tidurnya yang pisah antara anak laki-laki dan perempuan. Kalau sudah berumur berapa? 10 tahun.
Adapun balik, kapan balik? Ada 4 tanda. Ya, tanda yang pertama sudah berumur 15 tahun. Tanda balik yang kedua, mimpi basah. Tanda balik yang keempat, tumbuh bulu kasar di sekitar kemaluan. Tanda yang keempat, khusus untuk wanita, sudah datang haid, sudah datang bulan. 1 dari 4 ini duluan maka sudah balik. Ya, jadi belum 15 tahun tapi sudah mimpi basah maka sudah balik. Belum 15 tahun tapi sudah haid untuk wanita maka sudah balik, walaupun baru berumur 12 tahun misalnya, tapi sudah haid, sudah datang bulan, maka sudah balik. Berarti sudah wajib sholat karena sudah balik. Kalau 7 tahun tadi diajari pelan-pelan, masih anak kecil. 10 tahun sudah mulai serius, sudah mulai tegas. Kalau meninggalkan sholat boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik, biar tahu ya ibu serius, bapak serius. Kalau saya tidak sholat saya dipukul. Itu tadi umur berapa ibu-ibu? Umur 10 ya. Kalau sudah balik, ini sudah dewasa. Dalam pandangan syariat, dalam pandangan fikih, kalau sudah balik ini sudah dewasa, maka sudah harus menjaga sholat, harus menunaikan sholat dengan benar. Seperti apa menunaikan dengan benar? Ini tadi pembahasan pertama kita di sore hari ini adalah syarat sahnya salat. Kemudian yang keempat, syarat sahnya salat yang keempat adalah suci dari 2 hadas, hadas besar dan hadas kecil. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu junub, hadas kecil itu batal wudu ya. Seperti buang angin, buang air besar ya. BAB ini berarti hadas kecil. Kalau junub ini hadas besar ya. Maka orang yang ingin sholat harus, kalau punya hadas besar harus sudah mandi. Alhamdulillah, fikihnya mandi sudah kita pelajari ya ibu-ibu, alhamdulillah. Kalau tidak punya wudu ya maka tidak sah salatnya. Atau boleh wudu diganti dengan apa kemarin? Diganti dengan tayamum. Wudu dan tayamum sudah kita pelajari, alhamdulillah. Ya, maka syarat sah yang keempat harus suci dari 2 hadas tersebut. Yang kelima, sudah masuk waktu sholat. Ya, sudah masuk waktu sholat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita pelajari. Ya, dari 5 waktu sholat, kapan? Ya, kapan tandanya sudah masuk waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya sudah kita pelajari. Kalau belum masuk waktunya, bagaimana kalau sholat ibu-ibu sekalian? Sah tidak sholatnya? Tidak sah. Ya, dan waktu untuk mengerjakan sholat itu dari 1 waktu sampai masuknya waktu berikutnya, atau sebelum masuk waktu berikutnya itu masih mengerjakan pada waktunya. Seperti sholat asar, kapan dikatakan masuk waktu sholat asar ibu-ibu sekalian? Kalau bayangan itu sudah lebih panjang dari aslinya. Ya, bayangan sesuatu sudah lebih panjang dari aslinya. Ya, seperti di depan kita ini ada pemegang kamera ini, mungkin tinggi kurang lebih berapa itu? 1 meter ya. Kena cahaya matahari dari barat, ternyata bayangan sudah lebih dari 1 meter, berarti sudah masuk waktu asar. Sampai kapan waktu asar? Sampai sebelum maghrib, sebelum tenggelamnya matahari, berarti waktunya luas.
Untuk laki-laki yang sudah dewasa, ya, diwajibkan untuk sholat berjamaah. Adapun wanita, maka ditunaikan di rumah. Kalaupun di masjid, silahkan izin bapak atau izin suami, ya. Ya, dan sholat yang terbaik adalah sholat yang dikerjakan di awal waktu, ya, tepat pada waktunya. Amalan apa wahai Rasulullah yang paling bagus? As-salatu ala waktiha. Jawaban Rasulullah adalah salat tepat pada waktunya. Jadi walaupun ibu-ibu, ya, waktunya tadi longgar sampai sebelum maghrib, jangan tunda-tunda. Nantilah jam 4, nantilah jam 5, nanti mendekati maghrib, jangan. Ya, kalau mendengar adzan segera siap-siap. Para sahabat itu kesibukan apapun kalau dengar adzan ditinggalkan. Para sahabat mereka menceritakan, dahulu kami di pasar, kami sedang menimbang. Kemudian mendengar adzan, maka isi timbangan kami turunkan, kami tinggalkan. Ya. Mereka mengatakan kami sedang bekerja di pertukangan. Ketika paku sudah kami pegang, kemudian sudah kami angkat, kami mendengar adzan, kami lepas. Kami tidak jadi memukulkan paku tersebut. Ini dia siapa? Para sahabat, para salafus saleh. Itu kalau dia mendengar adzan itu luar biasa, langsung berhenti semua kesibukannya, segera bersiap untuk melaksanakan salat. Ya, itu paling tidak seperti itu, ya. Syukur kalau sebelum adzan sudah siap-siap. Lebih baik lagi lihat jam. Oh, sudah 2:30. 10 menit lagi adzan asar misalnya, sudah ke kamar mandi, sudah siap-siap. Masya Allah, luar biasa menjaga salatnya, ya. Seperti itu kita ajarkan, ya, kepada keluarga. Wasiat Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah, ajarkanlah keluarga kalian untuk menegakkan salat dan bersabarlah. Kuatkan kesabaran untuk mengajari mereka menegakkan salat. Ya, jadi kalau kita pengen anak-anak menjaga salat, ya, butuh contoh dari kita. Butuh contoh dari orang tua, dari ibu-ibu sekalian. Ya, ibu-ibu masih asyik dengan kesibukan, bilang, "Le, segera berangkat, sudah adzan." Tapi ibu masih lanjutkan kesibukan, ya jangan. Ini bukan contoh, ya. Contoh yang baik adalah ibu mengerjakan sambil, ya, mengajak, ya, insya Allah. Ya, itu contoh yang mulia. Selanjutnya syarat sah yang ke-6 jamaah rahimakumullah, menutup aurat. Ya, menutup aurat. Aurat laki-laki dari lutut sampai pusar. Ya, dari lutut sampai udel, ya, ini laki-laki. Dan ada kewajiban laki-laki untuk menutup pundak di dalam sholat. Jadi auratnya memang dari lutut sampai pusar, tetapi pundak, kedua pundak harus ditutup. Karena Rasulullah melarang sholat tanpa menutup pundak. Itu laki-laki. Adapun wanita, auratnya di dalam sholat seberapa, ibu-ibu sekalian? Seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, auratnya wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi wajah ini dalam salat tidak boleh ditutup, ya, di dalam salat. Wajah tidak boleh ditutup. Walaupun di luar salat mungkin menutup wajah, dan ini sunnah, sebagian mewajibkan, ya. Kecuali ada orang lain yang bukan mahram, ada laki-laki yang bukan mahramnya. Laki-laki yang bukan mahramnya, yang sudah dewasa, bukan mahramnya, maka di dalam salat pun dijulurkan kainnya di wajah boleh. Ya, bagi yang terbiasa menutup wajahnya, atau niqab, ya, biasa memakai niqab, maka ketika salat ada orang lain maka boleh dijulurkan. Tapi ketika sujud berusaha dibuka kembali. Kalau sujud, ya, buat yang tadi karena ada orang lain, ketika sujud dibuka kembali.
Ya ini, kecuali ibu-ibu yang memang tidak menutup wajah, ya maka tadi semua aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ya bagaimana kalau salat? Apakah harus memakai mukena, ibu-ibu sekalian? Harus pakai mukena tidak? Atau pakaian yang ibu pakai juga boleh untuk salat? Boleh ya, kalau syaratnya tadi terpenuhi. Apa syaratnya tadi? Menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya ibu pakai jilbab, ya besar menutup, ya dengan pakaian juga menutup sampai di ya kaki, memakai kaos kaki, ya tertutup. Kemudian salat seperti itu boleh. Ya kalau ada mukena sehingga benar-benar longgar dan menutup semuanya, monggo, ini tentu lebih baik ya, karena tertutup semuanya longgar ya, jelas lebih mudah untuk menutup aurat. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, ini tadi menutup aurat. Kalau terbuka, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam salat auratnya terbuka, bagaimana salatnya? Sah atau tidak? Iya, di dalam salat terbuka auratnya, ini membatalkan salat tidak? Pada asalnya membatalkan. Pada asalnya ya, kecuali tadi ada udzur tadi, mungkin kebodohan, mungkin tidak sengaja ya, mungkin tidak tahu, ternyata bajunya bolong misalnya, ternyata celananya bolong misalnya, tidak tahu, ini udzur ya, ini keringanan. Tapi kalau tahu maka wajib menutup ya. Terkadang laki-laki dengan kaos yang pas-pasan, ya dengan celana, kemudian sholat seperti itu, ketika rukuk, ketika sujud, bagian belakang ini aurat bukan? Untuk laki-laki aurat, karena batasnya dari pusar ya, pusar lurus, kalau ditarik tali ke belakang dari pusar, ya itu tidak boleh terbuka. Ya ini kita ingatkan ya keluarga, kalau ada yang pakaiannya seperti itu ketika sholat, jangan ya, harus tertutup. Ya kalau pakaian seperti itu paling tidak ketika sholat memakai sarung misalnya, jelas ya, rangkepi dengan sarung biar ya tidak terbuka auratnya. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, ini semua ya syarat sah ini kalau mampu ya. Kalau ada keadaan tidak mampu tetap sholat. Di penjara misalnya tidak ada pakaian yang menutup aurat misalnya, maka sholat apa adanya ya. Atau di tengah hutan misalnya, hilang di tengah hutan, tidak ada pakaian yang menutup aurat, sholat apa adanya ya. Karena kita tahu Islam agama yang mudah. Ketika sudah sampai pada keadaan mendesak, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Yang ketujuh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yaitu suci pakaian, badan dan tempat sholat. Suci ya, pakaian, badan dan tempat sholat. Tempat sholat itu mana? Yang kita pakai sholat, dari mulai berdiri sampai tempat sujud, itu tempat sholat. Adapun yang lain kotor, maka ya ini secara syarat itu tidak mengapa. Misalnya seperti ini, kita ada di halaman atau di ya serambi seperti ini, mungkin ada di bagian agak kanan, di situ ada najis misalnya. Kemudian kita di sini bersih, sholat di sini boleh tidak? Boleh, karena maksud tempatnya harus suci, itu tempat yang kita pakai sholat. Kita berdiri sampai kita sujud itu benar-benar suci. Ya ini. Pakaian demikian juga, badan harus suci dari najis. Ya. Dan terkait dengan najis ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya terkait dengan najis ini, kalau kita sholat ternyata pakaian ada najisnya, kita masih ada di dalam sholat, maka tidak bisa kita bersihkan kecuali dengan kita batalkan, maka batalkan sholat, kemudian bersihkan. Kalau sudah selesai sholat baru ingat, oh iya ternyata jilbab saya najis misalnya, sholat yang seperti itu sah tidak?
Salatnya sah, alhamdulillah. Salatnya sah, khusus masalah ini najis ya dalam pakaian, najis pada badan. Selesai salat baru ingat, oh celana saya kotor, maksudnya najis. Tapi sudah selesai salat, ini alhamdulillah udzur, ini pengecualian. Udzur, kenapa? Rasulullah SAW pernah salat di sandalnya ada najis. Di pertengahan salat ditegur oleh Jibril. Maka Rasulullah melepas sandalnya. Para sahabat semua ikut-ikutan melepas sandal. Ini karena dulu sholat di luar ya, artinya di tanah. Masjid Rasulullah itu masih tanah, belum seperti ini. Kalau masjid seperti ini, sholat pakai sandal, pakai sepatu, boleh tidak ibu-ibu? Wah, geger nanti. Kasihan ya, takmir yang mengurus ya, tidak boleh. Tapi kalau di luar masjid ya, ada di paving, ada di tanah ya, salat di luar pakai alas kaki boleh tidak? Boleh. Rasulullah ternyata salat ada najisnya di sandal, di pertengahan salat ternyata dilepas, kemudian salat lanjut. Salatnya dilanjutkan sampai selesai, tidak mengulang. Ini artinya apa? Berarti salatnya sah. Ya, kalau ada najis tadi batal atau tidak sah, berarti Rasulullah berhenti kemudian mengulang dari awal. Tapi ternyata tidak. Ini tadi pengecualian ya, ini udzur. Jamaah rahimakumullah, yang ke-8 menghadap kiblat. Menghadap ke kiblat, ini syarat sahnya salat, menghadap ke kiblat. Kalau kita ke keluarga, ada di kota lain, ada di tempat lain, kita tidak hafal dengan kiblat, bagaimana salatnya ibu-ibu? Tanya ya, tanya mana kiblatnya. Atau sekarang ada HP, ya buka aplikasi kiblat ya, aplikasi salat, aplikasi Islami di HP biasanya nanti ada dibarengi dengan arah kiblat, kemudian dipencet, dia nyari sendiri, oh ini kiblatnya, alhamdulillah. Kalau tidak ada semuanya bertanya. Kalau di hotel di lantai atas tidak ada orang bertanya, tidak ada tanda-tanda, bisa telepon mungkin ya ke penjaga resepsionis, atau turun tanya, keluar dari rumah tanya orang-orang sekitar, kiblat itu arah kemana, tanya. Jadi nggak boleh ngarang ya, kalau bisa bertanya. Ya ampun ngarang ya kiblat, tetap harus bertanya. Kita kalau orang Jogja ya, arah lor kidul itu sudah auto ya, sudah otomatis, kita di mana aja langsung bilang sana utara, sana selatan, betul. Ya udah otomatis ya kalau kita, karena dari kecil ngomongnya ngalor ngidul, ya ngetan, wah terus ngetan. Akhirnya sudah benar-benar terpatri, kita dimanapun ngalor ngidulnya langsung ditentukan. Kadang benar, kadang salah, tapi seringnya benar. Ya, alhamdulillah. Ya saya sampai di Madinah waktu masih kuliah, sampai di sana masuk Masjid Nabawi, ternyata benar masjidnya ngadep kidul, ya ngadep ke selatan. Oh alhamdulillah, klik saya benar. Di masjid kampus juga sama, ketika masuk ngadep sholatnya ke selatan. Alhamdulillah benar ya. Memang kalau ya umumnya kita seperti itu. Kalau banyak dari luar Jawa yang umumnya pakai kanan kiri ya, ke kanan ke kiri, dari situ kanan, dari situ kiri ya, nggak pakai lor kidul ternyata. Taib. Jadi kalau masalah kiblat tadi tanya ya, kalau sekarang mudah, kecuali benar-benar tidak ada orang, tidak ada alat, tidak ada sinyal, tidak bisa tahu sama sekali, ya sudah bismillah, hanya bisa beristihad, hanya bisa mana yang yakin itu kiblat, bismillah salat. Kalau sudah mentok tidak ada yang ditanya. Yang terakhir, yang ke-9, niat ya. Niat, syarat sahnya salat itu harus niat. Jadi tidak boleh tanpa niat, dan niat itu alhamdulillah selalu ada dalam setiap perbuatan kita. Tadi ibu-ibu dari rumah ya, kemudian siap-siap pakai baju ya, kemudian ngambil tas,
Niatnya apa ibu-ibu? Mau pengajian, ada nggak niatnya? Pasti ada. Setiap perbuatan pasti ada niat. Itu yang disebut niat. Keinginan kuat untuk mengerjakan sesuatu, itu sudah disebut niat. Nah, ini untuk membedakan. Contohnya mandi misalnya. Mandi biasanya niat umumnya itu pengen bersih-bersih. Ya pengen bersih-bersih. Mandi pagi, mandi sore. Setelah mandi untuk bersih-bersih baru ingat, oh iya saya junub. Saya harus mandi besar. Mandi yang tadi sudah menggugurkan junub belum? Sudah menggugurkan hadas besar belum ibu-ibu yang tadi? Belum. Kenapa? Belum ada niat. Jelaskan niat. Itu namanya niat. Kita mau masuk kamar mandi, oh iya saya wajib mandi. Ya, kemudian menuju kamar mandi, ada dalam hati niat saya ingin mandi besar. Ya, kemudian biur-biur sesuai dengan yang kita pelajari kemarin. Itu sudah dikatakan niat belum? Sudah. Ya, alhamdulillah. Jadi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung dari niatnya. Maka setiap perbuatan pasti ada niatnya. Justru sebaliknya, perbuatan tanpa niat itu hampir tidak mungkin. Ya, kenapa kita berjalan? Kenapa kita duduk? Ya karena niatnya istirahat, niatnya mau menuju ke sesuatu. Kenapa saya ke tempat tidur? Ya niatnya mau tidur. Kenapa saya duduk di kursi? Ya mau santai-santai. Pasti ada niatnya. Maka niat itu ada di dalam hati. Rasulullah dan para sahabat itu niatnya salat itu seperti tadi, ada di dalam hati, ingin mengerjakan salat. Itu sudah dikatakan niat. Tadi kita salat asar ya ibu-ibu sekalian. Panjenengan di dalam hati niatnya salat apa? Apa salat duhur? Enggak. Atau salat maghrib? Tidak. Maka sudah niat. Memang itu niat salat asar. Jelas. Ya maka seperti itu dikatakan niat. Makanya Rasulullah dan para sahabat seperti itu. Ya, ketika sudah siap dengan syarat sahnya salat tadi, menghadap kiblat, sudah niat, maka kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi mohon maaf untuk niat dengan diucapkan, ya, niat dengan diucapkan itu tidak ada riwayatnya ya dari Nabi, dari para sahabat tidak ada. Oleh karenanya keinginan kuat yang ada di dalam hati mengerjakan salat itu sudah disebut dengan niat. Ini menjadi syarat sahnya salat. Coba kita bayangkan kalau setiap amal harus kita ucapkan, berat tidak? Berat. Setiap salat 5 kali kita ucapkan. Mau wudu kita ucapkan. Padahal wudu berapa kali? Ya mau setiap ibadah, mau apapun ibadah kemudian harus mengucapkan niat. Ya alhamdulillah agama kita mudah. Alhamdulillah. Maka kita perlu belajar, kita perlu ya menuntut ilmu agar benar-benar semua di atas ilmu, tidak ada yang pakai perasaan, tidak ada yang ikut-ikutan, tapi benar-benar ada ilmunya. Baik jamaah rahimakumullah. Berikutnya kita masuk baik kita tambahkan rukun-rukun di dalam salat. Pembahasan yang kedua, rukun-rukun di dalam salat. Apa bedanya dengan syarat sahnya salat? Kalau tadi syarat sahnya salat itu ada sebelum kita salat dan terus kita jaga sampai selesai salat. Kemarin definisi salat apa ibu-ibu sekalian? Ucapan, perbuatan yang khusus dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam, itulah salat. Yang disebut dengan rukun-rukun di dalam salat adalah sesuatu yang harus kita kerjakan di dalam salat. Tidak boleh ditinggalkan, apakah sengaja, ya karena lalai atau karena kebodohan sama, tetap harus dikerjakan, harus diganti, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan tidak sah. Itu namanya rukun di dalam salat. Ada berapa jamaah rahimakumullah? Ya disebutkan, sebagian tentu menyebutkan jumlahnya tidak sama ya. Secara umum disebutkan bahwa rukun di dalam salat ada 14.
Ada 14. Kalau tadi syarat sahnya sholat ada berapa? Ada 9. Kalau rukun-rukun di dalam sholat ada 14. Yang pertama, berdiri. Berdiri untuk mengerjakan sholat fardu, sholat wajib, itu rukun. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah berdiri itu hukumnya sunnah. Jadi sholat sunnah dari awal padahal mampu, dari awal kita duduk di kursi, duduk di lantai, boleh tidak sholat sunnah? Boleh, karena kedudukannya sunnah di dalam sholat sunnah. Adapun sholat fardu, sholat wajib, maka berdiri itu rukun, tidak boleh ditinggalkan kecuali udzur. Kecuali udzur ya, kecuali sakit misalnya, tidak mampu berdiri silahkan duduk, tidak mampu duduk silahkan berbaring, atau mengerjakannya sesuai kemampuan. Mampu berdiri tapi tidak lama, berarti sholatnya dengan kursi. Ketika mulai sholat takbiratul ihram tetap berdiri, Allahu Akbar berdiri, merasa sudah tidak kuat atau ya khawatir tidak kuat, langsung duduk. Ya, duduk di kursi seperti ini boleh ya ibu-ibu ya, kita pelajari bersama. Alhamdulillah, sholat sunnah panjenengan pengen sholat witir sebelum tidur kok malas, nggak apa-apa, sholatnya duduk di kursi. Ya, lagi malas ya sholat witir sebelum tidur, sholatnya duduk, silahkan duduk dari awal, tidak mengapa, karena sholat sunnah. Ya, atau sedang sakit misalnya, maka silahkan sholatnya duduk seperti ini. Tapi khusus untuk sholat fardu itu kerjakan semampunya. Tadi yang saya contohkan ya, sebenarnya mampu berdiri tapi nggak lama, maka mulai sholat dengan berdiri, Allahu Akbar berdiri, ya. Kemudian merasa sudah khawatir atau tidak mampu, maka duduk di kursi, kemudian tetap lanjut. Kalau rukuknya bisa, tetap rukuk biasa, kemudian berdiri sebelum rukuk, kemudian imam Allahu Akbar, kita ikut imam, ikut rukuk, ikut berdiri, i'tidal. Ketika sujud ternyata kaki sakit, tidak bisa sujud, maka kembali duduk di kursi, kemudian sujudnya di atas kursi. Jelas ini ibu-ibu? Ya, jadi untuk sholat fardu pada asalnya berdiri itu apa tadi namanya? Rukun di dalam sholat, harus dikerjakan kecuali udzur, kecuali ada alasan tidak mampu, maka kerjakan semampunya. Jadi kalau misalnya tidak mampunya hanya sujud saja karena kakinya sakit, nggak bisa ditekuk ya, nggak bisa dilipat kakinya, maka sholatnya bagaimana? Berdiri atau dari pertama langsung duduk? Berdiri, karena berdiri masih mampu. Rukuk masih mampu, berdiri untuk i'tidal masih mampu, setelah itu mau sujud tidak mampu, baru kemudian duduk di kursi, sujudnya di atas kursi dengan menundukkan badan ya. Kalau memang tidak mampu semuanya ya berdiri pun diganti duduk, sedekap demikian. Ketika rukuk menundukkan sedikit, ketika sujud menundukkan lebih ke bawah lagi. Ini kalau benar-benar sudah tidak mampu semuanya, kecuali hanya duduk di kursi atau duduk di lantai, silahkan. Pripun, gampang tidak sholat? Gampang ya, mudah, walhamdulillah. Ya, kalau kita pelajari alhamdulillah, tidak sulit. Jadi kadang ada saya ngobrol sama jamaah, malu kalau pakai kursi katanya. Akhirnya sholatnya di rumah. Ibu, kok lama tidak ke masjid? Saya sakit, asam urat saya kambuh. Lah kan nggak apa-apa, ada kursi, bisa duduk di kursi sholatnya. Malu katanya. Nggak apa-apa, biasa. Sholat duduk di kursi itu biasa, itu kemudahan, itu keringanan dalam Islam. Santai saja. Kalau di Masjid Nabawi, Masjidul Haram, itu setiap pintu-pintu kanan kirinya itu banyak sekali kursi lipat. Ya, kalau panjenengan sampai di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, kanan kiri pintu itu banyak sekali kursi lipat, tinggal ambil, kemudian silahkan sholat duduk kalau tidak mampu, atau sesuai kebutuhan tadi. Atau sholat sunnah misalnya, masuk masjid pengen sholat sunnah, duduk di kursi, duduk dari awal nggak apa-apa. Walaupun mampu boleh duduk, tapi pahalanya setengah yang berdiri. Ya, pahala yang duduk itu berapa? Setengahnya yang sholat berdiri. Kalau mampu berdiri, ternyata pilih saya duduk, saya lagi kurang enak misalnya, atau kurang semangat, boleh duduk, tapi pahalanya berapa? Setengah ya.
Rukun yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram. Rukun yang kedua takbiratul ihram, yaitu ucapan takbir Allahu Akbar untuk masuk di dalam sholat. Jadi yang disebut dengan takbiratul ihram itu apa? Ucapan Allahu Akbar. Ya, ucapan Allahu Akbar itu yang disebut takbiratul ihram. Adapun mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ini, mengangkat tangan nanti masuk di dalam sunnah-sunnah di dalam sholat. Ya, maka kita pisahkan, kita sedang ya kupas tuntas insyaallah tentang sholat. Fikih sholatnya wanita seperti apa? Takbiratul ihram tadi adalah ucapan Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan ini sunnah. Sedekap demikian hukumnya apa? Sunnah juga. Ya, nanti kita pelajari rukun-rukunnya salat, wajib-wajibnya salat, sunnah-sunnahnya salat, kita pelajari semuanya. Dan ini ucapan takbir ini, ya, ini tidak boleh kepanjangan ya, terlalu panjang. Allahu Akbar. Kalau jadi imam jangan panjang-panjang, cukup saja ya Allahu Akbar, karena Allah itu dua ketukan ya, yang lain satu ketukan. Kenapa? Khawatir makmum sudah nyusul imam, imamnya belum selesai takbir, makmum sudah masuk dalam sholat. Imamnya Allahu Akbar, makmum sudah Allahu Akbar. Imamnya belum selesai takbir. Ini mendahului imam masuk dalam sholat. Ini bahaya, bisa jadi sholatnya tidak sah makmum tadi. Ini masuk dalam fikihnya imam ya. Sama seperti salam, nanti kan dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan apa? Salam. Ketika imam salam juga nggak boleh panjang-panjang. Khawatir makmumnya sudah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Imamnya masih mengucapkan salam. Nah, ini kan mendahului imam selesai salat, ini juga batal salatnya. Maka fikihnya imam itu mengucapkan salam juga secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, misalnya begitu, tidak terlalu panjang. Ya, ini tambahan sedikit ya, kalau nanti mungkin bapak ya sebagai imam, ya suami sebagai imam, bisa ditambahkan ini fikihnya ya. Ketika takbiratul ihram jangan terlalu panjang, ketika salam. Demikian dalam takbir perpindahan ya. Takbir perpindahan juga jangan panjang-panjang. Dari berdiri mau sujud misalnya Allahu Akbar, itu panjang sekali. Nanti makmumnya sudah nyusul Allahu Akbar. Nah, imamnya belum selesai takbir, ini juga sama mendahului. Dari sujud mau berdiri juga Allahu Akbar panjang. Makmum sudah duluan Allahu Akbar. Waduh, sudah mendahului imam, jangan. Maka imam gerak ketika sudah mau berdiri baru Allahu Akbar, menggerakkan makmum. Dari berdiri mau sujud gerak dulu, mendekati sujud baru Allahu Akbar. Nah, ini pasti, kita pastikan makmum tidak ada yang mendahului. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ternyata sebagian dari rukun ya tidak bisa selesai, nggak apa-apa ya, kita kajinya mudah-mudahan bisa tuntas ya. Memang kita niat belajar benar ya, sehingga benar-benar kita sampai pada salat yang tegak, salat yang sempurna insyaallah ya. Demikian kita baru sampai pada rukun yang kedua, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali biidznillah taala fikih wanita kita, dan kita sedang bahas fikih salat. Allahu taala a'lam bissawab. Tayyib, monggo saya persilahkan pertanyaan J. Tayyib, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon bertanya Ustaz, salat seorang wanita lebih utama di rumah. Apakah artinya salat seorang wanita lebih banyak pahalanya di rumah dibandingkan kalau di masjid? Mohon penjelasannya. Tayyib. Terima kasih, jazakumullah khairan. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, para bunda rahimakumullah ya. Ini perbedaan salat
salat laki-laki dan salat wanita. Salat laki-laki yang sudah dewasa itu para ulama beda pendapat antara wajib salat berjamaah dengan sunnah muakkadah, sunnah yang ditegaskan. Namun kebanyakan ya, kalau dari ulama fikih kebanyakan mengatakan sunnah muakkadah. Madhab Imam Ahmad mengatakan itu wajib, fardu ain, setiap laki-laki yang sudah dewasa wajib untuk salat berjamaah di masjid. Ini hukum untuk laki-laki. Adapun untuk wanita, maka salat yang terbaik wanita itu di rumahnya, termasuknya salat fardu. Salat wajib juga yang paling bagus dikerjakan di rumahnya. Hikmahnya apa? Karena perintah Allah secara umum wanita itu tinggal di rumah-rumah mereka. Wa qarna fi buyutikunna. Allah perintahkan, wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Ketika wanita tinggal di rumah, kalau tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, tidak ada yang penting, tidak keluar rumah, maka aman dari fitnah. Karena fitnah wanita itu sangat kuat. Rasulullah bersabda, aku tidak tinggalkan fitnah yang paling besar untuk laki-laki lebih daripada fitnah wanita. Kebalikannya juga sama. Fitnah untuk wanita yang paling besar fitnah apa? Laki-laki, sama. Tapi dari satu sisi laki-laki memang harus keluar rumah mencari nafkah, ya, menanggung segala kebutuhan kehidupan, harus keluar rumah. Tapi untuk wanita tempat mereka ada di rumah mereka. Maka sampai pun sholat yang fardu tetap lebih utama di rumah. Kecuali wanita pengen sholat di masjid dalam keadaan bisa menjaga ya dari fitnah, bisa menjaga diri, menjaga pandangan orang lain juga tidak terfitnah, silahkan boleh sholat berjamaah di masjid. Rasulullah bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang istri-istri kalian untuk pergi ke masjid Allah. Jadi suami kalau tidak ada yang mendesak, maka tidak boleh melarang istri untuk pergi ke masjid. Jadi suami punya hak ya untuk melarang ya istri. Suami menganggap jangan, istriku ya kurang aman kalau ke masjid misalnya, atau khawatir ya, sehingga suami lebih aman, lebih nyaman hatinya untuk istri sholat di rumah saja misalnya, boleh, ini haknya suami. Atau kalau anak, haknya orang tua, haknya ayah ya. Dan semua keutamaan yang ada di masjid tetap diberikan kepada wanita yang mengerjakannya di rumah. Kenapa? Karena wanita kenapa sholat di rumah? Karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Kalau tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tentu akan sholat di masjid. Tapi karena dikatakan bahwa di rumah itu lebih baik, maka panjenengan tetap sholatnya di mana? Di rumah. Maka pahala di masjid tetap panjenengan dapatkan. Ya, seperti itu. Jadi ini dari asalnya ya, bahwa sholat di rumah itu lebih baik, lebih besar pahalanya, lebih bagus ya. Kecuali ada maslahat tadi. Dari sisi tadi panjenengan izin pada suami, pada orang tua, boleh. Anda bisa menjaga diri, bisa menjaga hati, menutup aurat ya, tidak memakai wangi-wangian, berjalan ke masjid memang niat ingin salat berjamaah. Kemudian di masjid panjenengan bisa salat berjamaah, bisa salatnya tepat waktu, bisa mendengar bacaan imam. Ya, bisa salat lebih tenang, lebih khusyuk di masjid. Maka ini ada sisi yang lebih utama, di mana itu luar biasa salat di masjid, keutamaan yang banyak. Maka bisa jadi di masjid itu dipersilahkan. Makanya Rasulullah katakan, jangan kalian larang istri kalian untuk pergi ke masjid. Ya berarti itu silahkan ya, pada asalnya di rumah. Kalau panjenengan pengen dapat sesuatu yang lebih di masjid, silahkan, boleh juga di masjid. Ya, demikian ibu-ibu sekalian. Pertanyaan yang kedua, salah satu anggota sujud adalah telapak kaki yang harus menempel di lantai. Bagaimana wanita yang menggunakan kaos kaki? Thayyib, jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dirahmati Allah, maksudnya 7 anggota itu ditempelkan ke tempat sujud. Ya, bagaimanapun keadaan kita.
Walaupun terhalangi dengan yang lain tidak mengapa. Terhalangi yang kaki dengan kaos kaki kalau panjenengan. Kalau laki-laki mungkin terhalangi dengan kopiah, dengan songkok misalnya. Tidak mengapa. Boleh. Bahkan kalau yang tidak pakai tutup kepala, laki-laki yang rambutnya panjang, itu justru sholatnya tidak boleh rambutnya disingkap ketika mau sujud. Dibiarkan apa adanya. Rambut ikut sujud. Ya, kenapa ini dalam sholat pakaian tidak boleh dilipat? Ini tidak boleh dilipat. Kenapa? Biar semua anggota badan kita termasuk pakaian itu ikut sujud. Maka tidak boleh dilipat. Ya, jadi ketika sujud tadi ketutup rambut misalnya, bagaimana? Tidak mengapa, itu sudah dianggap semua 7 anggota tadi tetap berusaha ditempelkan semuanya. Kalau wajah itu jidat dan hidung, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari jemari kaki. Itu 7, semuanya harus ditempelkan. Nanti sama pertanyaannya, kalau pakai sajadah nanti terhalangi dengan sajadah, tidak nempel di lantai. Iya tidak? Iya. Lah kalau pakai karpet berarti terhalangi dengan karpet. Ya seperti itu, jawabannya sama. Tetap kita berusaha sujud dengan 7 anggota badan kita tadi. Apapun yang ada itu tidak menghalangi. Walhamdulillah. Ya, jadi termasuk masker. Kalau masker ini pada asalnya salah, kita tidak boleh menutup wajah. Laki dan perempuan sama, tidak boleh menutup wajah. Adapun wanita khusus ketika ada laki-laki yang bukan mahram padahal biasanya menutup wajah, maka boleh dijulurkan niqabnya atau penutup wajahnya boleh kalau ada orang lain. Tapi ketika sujud berusaha dibuka. Adapun laki-laki maka memang tidak boleh menutup wajah. Salah satu penutup wajah adalah masker. Kecuali karena ada kesulitan seperti sekarang. Apa kesulitannya? Sedang pandemi ya. Sedang pandemi tentu ada kesulitan kalau kita nggak memakai masker, mungkin penularan akan cepat. Batuk-batuk mungkin nyemprot sana sini, wah nanti menular. Maka tadi pakai penutup wajah, tadi penutup muka. Masker tadi boleh, boleh karena ada yang mendesak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan lagi terkait dengan sujud sahwi, apa doanya? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan bahas khusus tentang sujud sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Ada 3 sujud akan kita bahas insya Allah. Dan semua sujud itu bacaan sujudnya sama seperti kita sujud. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau yang biasa panjenengan baca monggo. Sama persis seperti sujud biasa. Dalam sujud tilawah ada riwayat yang menyebutkan tambahan doa dalam sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu tambahan doanya. Kalau hafal itu alhamdulillah. Kalau tidak hafal seperti doa sujud kita, subhana rabbiyal a'la minimal 1 kali, sunnahnya 3 kali. Seperti itu dalam sujud sahwi. Sujud sahwi dikerjakan 2 kali Allahu Akbar, kemudian sujud pertama Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud, bacaannya juga sama, Rabbighfirli, 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 atau doa panjenengan biasanya monggo. Setelah itu Allahu Akbar, sujud yang kedua, kemudian Allahu Akbar, kemudian salam. Itu sujud sahwi. Jadi insya Allah nanti kita pelajari kita berlanjut dalam fikih kita insya Allah. Berharap bahwa fikih kita ini saya berusaha ringkas, tapi seringkas-ringkasnya juga tetap banyak yang jenengan butuhkan banyak yang kita butuhkan sehingga harus saya sampaikan. Jadi untuk pembahasan sholat tidak seperti kemarin, wudhu 1 kali, tayamum 1 kali mandi 1 kali cepat sekali. Tapi untuk sholat ini memang banyak sisi yang harus kita sampaikan karena memang itu ibadah yang paling besar setelah tauhid kepada Allah Tayyib, demikian jamaah rahimakumullah kajian di kesempatan sore yang mulia ini. Walhamdulillah kita sudah selesaikan, dan alhamdulillah ini
pertanyaan dengan tulisan alhamdulillah lebih mudah ya, lebih mudah dan lebih ringkas ya. Kalau bertanya langsung boleh, tapi itu memakan waktu ya, karena harus nganter mic ya, harus pindah satu yang lain ya, kadang kurang jelas ya. Kalau bisa dengan kertas lebih baik ya insyaallah. Tayyib, demikian jamaah rahimakumullah, kajian di kesempatan sore yang mulia ini. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, sore yang mulia ini kita habiskan waktunya untuk bermajelis ilmu. Ini kesempatan yang paling mulia dalam umur kita ya. Dalam melewati umur kita, di antara kesempatan yang paling mulia itu duduk di majelis ilmu. Kita duduk mendengarkan ilmu. Para malaikat saja datang, para malaikat saja memanggil-manggil yang lain, ayo kemari, di sini kebutuhan kalian, memanggil-manggil malaikat yang lain untuk datang di majelis ilmu. Maka alhamdulillah, banyak bersyukur pada Allah ya. Ini kesempatan mulia untuk kita semuanya bermajelis ilmu. Walhamdulillah, dan kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.